Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Rahman, NPM 2357 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTP praktikum tahun saya, yaitu disuruh membuat halaman tampilan di Android Studio Kotlin. Untuk tampilannya disuruh mengikuti kakaknya. Saya mendapat eh, ini punyanya Kak Aymar ini. Lalu untuk videonya disuruh kayak gini. Di sini disuruh membuat 3 halaman, yaitu halaman navigasi home, navigasi notification, lalu notification profile. Untuk halaman home-nya seperti ini. Lalu untuk halaman notifikasi seperti ini. Nah, di sini Kak Aymar bilang di fragmen notifikasi ini, jika kita menginput di fragmen notifikasi baru, dia akan menambah hingga full sampai bawah sini. Oke, lalu untuk profilnya seperti ini, mirip-mirip sama tugas yang kemarin. Cuma ini lebih didesain lagi. Oke, langsung saja ke Android Studio-nya. Oke. Pertama-tama setelah kita membuka Android Studio, kita klik new, terus kita new, lalu kita new project, lalu kita pilih navigasi. Karena saya navigasinya itu di bawah, saya memilih bottom navigasi. Oke. Oke, habis itu eh setelah kita membuat, kita klik Kotlin Java, lalu kita klik atas ini, Common Example di atas ini, lalu kita klik UI. Habis klik UI, lalu kita ini isi dari fragmen-fragmen di tiap folder ini kita hapus. Untuk profil ini baru dibuat. Kayak misal home fragment notification-nya dihapus beserta fragment home dan fragment notification XML-nya dihapus. Karena kalau nggak salah dari Android Studio-nya itu kata kakaknya tidak terhubung atau nanti bakal terjadi error, jadi kita hapus saja, kita buat lagi ulang. Cara buatnya itu tinggal klik aja folder home, lalu klik fragment blank, terus namain home fragment. Otomatis dia akan membuat XML dari home fragment yang Kotlin ini akan dibuatin XML yaitu jadi fragment home. Begitupun untuk notification jadi fragment notification. Oke, lalu misalnya nih kita ingin menambahkan navigasi baru di bawah. Navigasi baru intinya kita karena belum punya folder, kita klik lagi. Misalnya kita nyimpannya di ini, di UI ini. Kita klik kanan UI-nya, lalu kita klik package. Setelah folder package-nya kita kasih nama profil, setelah udah jadi nama profil, kan fragmentnya belum ada tuh. Sama aja kayak tadi, kita klik new, lalu kita klik fragment blank, lalu kita beri nama profile fragment. Otomatis dia akan membuat juga XML, yaitu fragment profile. Oke, setelah itu untuk main activity-nya sama aja template. Oh iya, lalu yang untuk home fragment ini, kan tadi isinya banyak nih. Kita ambil kode ini aja, yang lainnya kita hapus. Begitupun untuk notification, begitupun untuk profile sampai sini. Ini untuk isinya ini data komponen layout, lalu isi data manual ini, lalu aksi logout ini. Saya mengambil karena ini ngambil dari tugas kemarin, karena ini pakai folder yang tugas kemarin, cuma saya sesuaikan sama UTP yang diperintahkan. Oke, sini kan disuruh saya itu mana ya? Saya tuh belum lihat ketentuan lagi bentar. Ketentuan. Ini udah ada. Oke, tadi semua. Oke, disuruh membuat splash screen. Oke, di program. Oke, oke. Oke, disuruh membuat splash screen. Di sini saya udah membuat splash screen ya. Seperti yang di YouTube-nya. Jadi ketika udah masuk ke halaman splash screen, dia akan ya delay 3 detik lalu akan pindah ke main activity. Oke. Setelah saya membuat splash screen-nya, otomatis dia membuat ininya juga, apanya, itu XML-nya seperti ini, ya biasa aja. Oke, lalu untuk itu baru kita setting di manifest-nya agar halaman utama yang pertama muncul yaitu halaman splash screen. Seperti ini, saya true, isinya intent filter, lalu activity-nya, main activity-nya kita true juga truein. Oke,
Oke, jadi setelah dia masuk ke splash screen, 3 detik kemudian dia pindah ke main activity. Oke, selanjutnya ke navigation dulu. Oke, navigation dulu. Di sini ya template, ini ada dua template ini tambahan baru. Karena kita nambahin navigasi baru, kita tinggal salin aja ini, lalu kita pindahin ke sini. Nah, untuk ID navigation ini kita buat navigation notification, lalu untuk namanya itu ya kita sesuai susunan foldernya. Comme example, nav bottom itu nama folder saya, lalu UI itu ini ini ininya sesuai ininya comme example nav bottom, lalu UI, lalu notification, lalu notification fragment. Begitupun yang profil sama aja. Intinya mengarah ke folder yang berisi fragment di tiap folder. Misalnya home fragment, notification fragment, lalu profile fragment. Dan untuk label ini nggak tahu ini sebenarnya bisa ditulis string, tapi ini ditulis manual. Lalu untuk layoutnya ini mengarah ke XML-nya, fragment profile mana ya layoutnya, tarik ini fragment profile, oke. Lalu kita ke tarik ini untuk apa, navigasinya, lalu untuk ke kita selanjutnya ke menu, bottom of menu, ini juga sama aja, ini navigation home, lalu ininya icon ini template dari Androidnya studionya. Nah kalau yang profile ini karena ini pakai folder yang kemarin sama aja, ini ikonnya ngikutin kakaknya, kita ambil dari mana ya. Karena ini udah pakai aset kakaknya ya, anggap aja udah pakai asetnya kan. Sebenarnya ini bisa dicari di vektornya, di mana ya contohnya, misalnya kita klik kanan, kita klik eh, vektor aset, lalu kita klik. Nah, nanti kita tinggal cari aja sesuai dengan yang itu, yang ininya, yang sesuai dengan yang kita pengen. Misalnya baseline account atau account logo profil, oke. Langsung aja kita skip. Karena ini udah ada asetnya, saya pakai aset kakaknya aja. Oke, setelah itu, oh ya, lah ke colornya ini ada di sini saya menggunakan banyak color warna atau warna. Dan untuk warna aplikasinya, untuk warna-warna di icon di halaman home, lalu ini untuk warna yang ada di notifikasi, lalu ini untuk halaman yang ada di profile, warna-warna halaman ini untuk warna-warna yang ada di profile. Lalu untuk stringnya ya segini aja stringnya, karena kebanyakan tulisan-tulisan itu ini ngetik di XML dari fragmentnya. Oke, lalu kita ke asetnya aja lah ya. Asetnya itu sebenarnya nggak jauh beda dari punya kakaknya. Ini dari kakaknya. Ini untuk home, ini untuk home, ini itu untuk profile, ini untuk home profile, lalu ini home, ini profile, ini profile, ini profile, ini home, ini home, ini home, hampir semua home. Ini nggak kepake sebenarnya, ini nggak kepake, cuma ya udah. Nah ini saya buat lagi circle yellow untuk jadi background dari UI dari icon-iconnya mana ya? Ntar saya lihatkan aja. Nah ini nih, ntar ini enggak, gimana sih ya? Nah ini kan ada kuning-kuning tuh belakang itu bentukannya bulat ya. Nah itu bentukannya bulat. Nah itu dari draw yang udah saya buat background circle yellow-nya. Lalu ini untuk ya sama aja, ini kredit, ini sama aja, ini template. Ini mah yang ada icon-icon di home, lalu ini gambar untuk profil, lalu ini buat home, ini profil, ini juga nggak kepake, walaupun nggak tahu saya nggak kepake intinya. Ini untuk home, home, home. Oke, setelah drawnya udah, kita menjelaskan sekarang UI-nya. Activity main-nya, bentar, sama aja ini, bottom navigation-nya. Tadi itu Hmm, dia masih ada space kosong. Saya menambah beberapa codingan dari Google atau AI agar dia nggak space kosongnya hilang. Seperti ini codingannya. Ini sama aja. Ini juga sama aja. Dari Google lah intinya atau AI agar dia menghilangkan space kosongnya. Oke, ya ini splash screen. Tadi udah dilihat ya. Sekarang ke fragment home. Kita nampilin halaman home. Oke, Oke.
Oke, untuk widget di atasnya ini saya pakai constraint layout. Terus warnanya saya ngambil dari ini, dari BNI Purple yang ada di color. Lalu eh ini juga toolbar headernya, warnanya ini warnanya yang ini. Lalu untuk image saya itu ngambil dari BNI Unravel yang ada dari aset kakaknya. Lalu untuk image view kedua itu yaitu profil. Lalu untuk text view-nya itu selamat datang, colornya white. Lalu untuk text view yang kedua mau colornya juga white. Oke, di sini saya mau memakai constraint layout untuk yang ungu ini, background ungu ini, bukan card. Lalu setelahnya saya menggunakan card untuk isi dari saldo saldo yang ada di sini, beserta nomor rekening dan jenis akun. Eh, ini cardnya, lalu ada linear layout-nya. Linear layout-nya ini vertikal ke kanan. Lalu isinya itu text view. Ya, itu yang jumlah saldonya 1.500.000. Lalu text view pakai saya warna BNI text primary yang warna hitam. Lalu text view-nya yang kedua itu yaitu nomor rekeningnya eh sama aja warna hitam. Lalu BNI tabungannya sama aja warna hitam. Nah, untuk linear linear layout-nya. Oke, setelah itu untuk bagian icon di tengah ini saya menggunakan menu grid atau grid layout. Jaraknya 30 dp dari atas. Lalu di sini saya memakai linear layout untuk tiap ininya. Misalnya kan ini kan, nah ini linear layout, ntar ini linear layout, ini kotak-kotaknya linear layout. Oke, kita ke kotak transfer, sama aja linear layout, terus frame layout untuk yang bagian backgroundnya, circle-nya yang tadi saya udah buat di drawable. Lalu isi image-nya transfer berikut dengan beserta penjelasan di bawahnya yaitu transfer. Nah ini text view-nya transfer. Lalu linear layout kedua ini, lalu sama aja ngambil dari drawable, sama aja ini semua. Ini pun sama. Frame layout untuk backgroundnya, lalu untuk image view-nya, lalu untuk text view-nya, transfernya. Oke. Oke, selanjutnya untuk yang promo banner. Pakai image view, tar, lalu dia kita ngambil dari drawable yaitu digambar BNI 2. Untuk yang ini, dari aset lah sama aja semuanya. Oke, untuk halaman home sudah. Selanjutnya halaman notification. Bentar. Nah, bentar. Untuk ini saya sama aja pakai constraint constraint layout widget. Lalu warnanya saya warnain ungu untuk header barnya. Lalu isi teksnya ini ada notifikasi, lalu ada teks ini juga 3 notifikasi baru. Oke. Oke, lalu untuk yang bawahnya, untuk notification list-nya saya menggunakan core widget nested scroll view. Ini. Habis itu, bentar. Nah ini. Jadi dia kalau misalnya kalau pakai core widget nested scroll view, kalau misalnya notifikasinya sampai bawah banget, bisa di scroll dia ke bawah. Lalu saya menggunakan linear layout untuk semua ini ya, kotak ini nih, sebagian kotak ini di mana isinya terdapat notifikasi pertama, saya menggunakan constraint layout, mana ada image view, lalu ada text view, lalu ya sama aja text view lagi, lalu text view lagi, ini, lalu ada view-nya untuk apa? Pembatas. Ini nih yang garis-garis hitam ini nih. Oke, image view-nya ngambil notification yang ada di sebenarnya template sih, cuma warnanya sih ubah warna ungu. Ini, each notification. Oke.
Lalu setelah itu untuk yang second notification. Oke, second notification sama aja nggak jauh beda dari tadi isinya. Lalu, nah tadi itu cuma second notification kan. Saya, hmm, mana ya? Saya bikin yang, ini nih harusnya udah triple notification, notifikasi ketiga. Oke, tadi itu cuma dua. Ininya saya hapus tadi yang mana yang coba saya hapus ya. Oke, nah dia kalau ditambah dia akan menambah notifikasi hingga ke bawah. Oke, selanjutnya halaman profile. Ntar kita tipisin. Oke, halaman profile. Oke, nah, oke. Di sini saya membuat linear layout untuk ini ya, selayar. Lalu isinya ada frame layout. Di frame layout ini yang biru ini belakangnya ini dia saya kasih warna biru muda. Lalu di dalam frame layout itu saya buat lagi linear layout. Di dalam linear layoutnya itu berisi beberapa gambar dengan dan text view, yaitu gambar yang pertama yaitu BNI, gambar pertama, lalu gambar image view-nya saya pakai aset kakaknya juga. Oke, lalu text view-nya saya namain nama saya, lalu saya text view yang keduanya saya namain nama sabuk premium. Kalau udah, lalu ini kan frame layout. Lalu untuk yang ini bagi isian nomor rekening, email dan BNI tabungan ini saya menggunakan card view. Lalu di dalam Android card view-nya saya buat linear layout untuk mencakup tiga isian ini. Lalu untuk mencakup tiga isian ini saya isi lagi linear layout untuk bagian nomor rekening. Di mana di dalam isinya ini ada ya image view dari QRIS ini yang dari aset kakaknya. Lalu ada linear layout lagi untuk isiannya text view yaitu text view nomor rekening dan uh, apa ya isian nomor rekening yang 112223344 lalu sama aja yang email. Lalu tipe akun juga sama aja, ngambil dari aset terus isi text field, linear layout. Lalu untuk yang uh, security setting session, karena dia masih di dalam linear layout yang ini, yang awal tadi, bagian ini linear layout. Di sini tinggal bikin linear layout baru lagi untuk mencakup pengaturan keamanan, ubah password, autentikasi, lalu ini serta logout di mana diisi linear layoutnya itu berisi text view yang ada tulisan pengaturan keamanan, lalu buat linear layout lagi yang berisi ubah password beserta image view-nya itu beri ini gambar ini announcement, lalu ada text view ubah password, lalu ada image view ini tambah ini baseline add yang ada di drawable. Ini nih ada dua icon ini dua dipakai buat transfer di home lalu dipakai untuk ubah password. Lalu untuk linear layout baru untuk autentikasi sidik jari. Ini linear layoutnya. Kalau ya image-nya sama aja, teksnya sama aja, image-nya sama aja. Lalu yang terakhir, karena ini masih di dalam linear layout yang utama, kita ini linear layout yang ini nih yang khusus security system. Di bawahnya kita tambahin button untuk logout. Warnanya putih untuk tulisannya, untuk backgroundnya warna ungu. Tulisannya logout. Oke. Nah, main activity ya. Ntar, bukan main activity. Di profile sama aja ya. Sama kayak yang di tugas kemarin. Yang diberikan, yang dijelasin Kak Imar. eh ini, logoutnya ketika diklik, dia akan, eh apa sih namanya? Akan menghentikan semua aktivitas yang ada di aplikasinya. Otomatis aplikasinya bakal keluar. Oke. Dari tadi lupa dijalanin aplikasinya. Malah cuma ngejelasin. Ini lagi 10 menit ya. Mana lagi menit? Oh, 19 menit. Oke. Oke. Jalanin ya.
Oke, tadi kan semuanya udah jelasin. Nah, ini splash screen-nya. Tunggu 3 detik. Nah, dia masuk ke halaman BNI-nya. Ini yang udah saya buat, yang udah saya jelasin juga. Ini hanya mockup saja, nggak bisa diklik. Lalu untuk kita masuk ke halaman notifikasinya, ini 3 notifikasi. Lalu untuk profil lah. Ini ada BNI, Muhammad Taufik Rahman, Sabah. Lalu ini card-nya, pakai card. Ini kita scroll, ada card baru, linear baru. Lalu ada klik logout. Nah, ini kalau diklik logout, dia bakal keluar. Kita ulangin lagi. Kita samain nama yang punya kakaknya. Nah, ada berbeda di halaman home-nya. Nggak apa-apa, semoga nggak apa-apa lah, saya beda-bedain. Oke, kita bisa di ini. Nah, ini yang beda cuma di bagian warna di iconnya dan eh, widget yang di atas ini yang pakai constraint layout ini. Di sini ya punya kakaknya kan BNI lalu icon profil sama baru tulisan teks. Kalau saya BNI text view baru iconnya. Lalu untuk notifikasinya nggak sama kalau nggak salah notifikasinya. Notifikasinya nggak jauh beda seperti ini. Cuma kayaknya sih ungunya lebih gelap ya. Lalu untuk yang profilnya sama aja nih. Nah, email kalau di scroll sama aja. Cuma bedanya dia background logoutnya ini warna hitam. Oke, oke. Mungkin segitu saja penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.